Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Wahyu Suryawan dengan NIM 08882235. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil jawaban saya untuk tugas 3 dengan judul tugas yaitu Solusi Inovatif dan Strategi Implementasi Pelayanan Publik dengan studi kasus bertempat di Puskesmas Rancaekek. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja ke materinya. Latar belakang permasalahan. 1. Tingginya jumlah kunjungan pasien. Puskesmas Rancaekek melayani wilayah padat penduduk sehingga kunjungan harian sangat tinggi. Lonjakan pasien menyebabkan beban pelayanan meningkat dan sering melebihi kapasitas ideal. Dampaknya, antrean panjang, petugas kewalahan, dan kualitas pelayanan menurun. 2. Waktu tunggu lama. Proses administrasi masih banyak dilakukan secara manual. Alur layanan belum sepenuhnya terintegrasi antar loket dan poli. Pasien harus melewati beberapa tahapan yang tidak efisien sehingga memperpanjang durasi tunggu. Hal ini menurunkan kepuasan masyarakat dan menambah tekanan bagi tenaga medis. 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi. Sistem informasi kesehatan belum digunakan secara optimal, misalnya antrian digital, rekam medis elektronik, aplikasi antrian. Ketergantungan pada metode manual mengakibatkan proses lebih lambat, human error lebih tinggi, dan data sulit diakses cepat. Teknologi seharusnya menjadi alat mempercepat layanan, namun belum terintegrasi dengan baik. 4. Keterbatasan SDM dan fasilitas. Rasio tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah pasien. Ruang pelayanan, peralatan, dan fasilitas penunjang masih terbatas. Beban kerja yang tinggi menyebabkan potensi burnout dan menurunkan efektivitas pelayanan. Keterbatasan ini juga berdampak pada kualitas pelayanan dan respon terhadap kasus darurat. Selanjutnya, solusi inovatif pelayanan publik di Puskesmas Rancaekek. 1. Digitalisasi sistem antrian. Membuat layanan antrian online melalui aplikasi atau website. Pasien dapat memilih jadwal kunjungan dan poli tujuan sebelum datang, mengurangi penumpukan di ruang tunggu dan meningkatkan kapasitas pelayanan. 2. Penerapan rekam medis elektronik atau RME. Seluruh data pasien tersimpan digital sehingga akses informasi lebih cepat, mengurangi waktu pencarian berkas dan memperkecil risiko kehilangan data, memudahkan integrasi dengan BPJS dan fasilitas kesehatan lainnya. 3. Pelayanan konsultasi daring atau telemedicine. Pasien dengan keluhan ringan bisa konsultasi secara online, mengurangi beban kunjungan langsung sehingga ruang tunggu tidak terlalu penuh, efektif untuk monitoring penyakit kronis. 4. Penambahan ruang pelayanan dan optimalisasi SDM. Membuka counter layanan tambahan saat jam sibuk. Penataan ulang alur pelayanan agar lebih efisien. Penjadwalan shift tenaga kesehatan untuk menghindari overload. 5. Program Puskesmas Keliling Digital. Mobil layanan kesehatan dilengkapi perangkat digital untuk input data real time, menjangkau wilayah padat atau jauh tanpa menambah lonjakan di puskesmas utama. Selanjutnya, strategi implementasi. 1. Tahap perencanaan. Mengidentifikasi masalah utama pada alur pelayanan, melakukan analisis kebutuhan SDM, perangkat IT, anggaran, dan pelatihan. Menyusun SOP baru untuk layanan digital. 2. Tahap pengembangan. Kerja sama dengan Diskominfo atau pihak ketiga untuk pembuatan aplikasi antrian dan RME. Penyediaan perangkat pendukung, komputer, jaringan, internet stabil, barcode, scanner, dan seterusnya. Pelatihan petugas agar siap menggunakan sistem baru. 3. Tahap implementasi. Uji coba pada 1 atau 2 poli, mengumpulkan masuk dari pasien dan tenaga kesehatan, perbaikan sistem berdasarkan umpan balik, peluncuran resmi secara bertahap. 4. Tahap evaluasi berkelanjutan. Pemantauan indikator waktu tunggu, kepuasan pasien, jumlah kunjungan harian, melakukan survei kepuasan secara rutin, menyempurnakan SOP mengikuti kebutuhan lapangan. Selanjutnya, dampak positif yang diharapkan. Waktu tunggu berkurang signifikan, pelayanan lebih cepat, akurat, dan terukur. Kualitas pelayanan meningkatkan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Beban kerja tenaga kesehatan lebih proporsional. Data kesehatan lebih aman dan mudah diakses untuk pengambilan keputusan. Tujuan inovasi pelayanan publik di Puskesmas Rancaekek. 1. Meningkatkan efektivitas efisiensi layanan.
Inovasi ditujukan untuk mempercepat proses pelayanan terutama dalam hal pendaftaran, antrian, dan pencatatan medis. Dengan digitalisasi, waktu tunggu dapat ditekan dan proses administratif menjadi lebih sederhana. 2. Meningkatkan kepuasan masyarakat. Pelayanan yang cepat, akurat, dan ramah akan meningkatkan kualitas pengalaman pasien. Dengan adanya inovasi, masyarakat mendapatkan kepastian waktu dan akses layanan yang lebih mudah. 3. Memperluas akses layanan kesehatan. Melalui telemedicine, konsultasi daring, dan puskesmas keliling digital, layanan dapat menjangkau masyarakat di wilayah padat, terpencil, atau yang sulit datang langsung. Inovasi ini mendukung pemerataan akses kesehatan, mengurangi beban kerja tenaga kesehatan. Teknologi seperti antrian online dan rekam medis elektronik membantu meringankan tugas administrasi petugas. SDM dapat lebih fokus pada pelayanan medis dan penanganan pasien. Selanjutnya, kesimpulan. Inovasi dan strategi implementasi di Puskesmas Rancaikek mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik jika dilaksanakan secara terencana, partisipasif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.